Kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Haleluya, haleluya, shalom alaikum, Shem Hamasyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya tidak jemu-jemu untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan kabar kerajaan surga, di mana Yeshua HaMashiach hadir, lahir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan saudara dan saya. Maka dari itu kita tidak boleh salah pilih. Bila kita salah pilih, maka neraka menanti kita. Neraka itu tempat yang kekal, tempat di mana banyak tangisan, meratap, ya, meraung-raung. Karena di situ adalah tempat di mana orang yang berdosa disiksa. Maka dari itu saya tidak mau saudara salah memilih juru selamat. Ada humor rohani yang saya dapatkan di media sosial Bapak Ibu. Kiranya humor rohani ini bisa membuat kita sukacita ketika saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Yang pertama sekali, ada 6 penyesalan dalam hidup umat manusia. Yang pertama, salah masak nasi jadi bubur, menyesal seharian. Nah, kalau bagi saya Bapak Ibu, ketika salah masak nasi lalu menjadi bubur, bubur itu masih bisa dipakai, ya. Dikasih bumbu sedikit, dikasih gula kah atau dikasih apakah sehingga bubur itu bisa kita makan. Artinya tidak akan bisa terbuang dengan sia-sia. Masih bisa dinikmati sekalipun tidak menjadi nasi. Jadi orang yang memiliki rasa humor yang tinggi, mereka berkata, bila salah memasak nasi, maka Anda akan mengalami penyesalan satu hari. Yang kedua, salah gunting rambut, menyesal sebulan. Salah gunting rambut, menyesal sebulan. Rambutnya cepat tumbuh, itu tidak sampai sebulan saudara menyesal. Tapi bagi saudara-saudara yang rambutnya lama sekali, susah sekali tumbuh, itu bisa-bisa lebih daripada sebulan menyesal. Bahkan kita mengomel, aku besok tidak akan lagi mau pangkas rambut di tempat dia. Kenapa? Karena salah pilih tempat dan salah dipotong, salah pangkas. Akhirnya menyesal sebulan. Nah, yang ketiga saudaraku, salah mengerjakan soal ujian, menyesal setahun. Iya, kalau saudara salah menjawab soal ujian, maka saudara menyesal selama 1 tahun. Nah, kenapa menyesal? Tidak naik kelas. Ketika tidak naik kelas, maka kita harus menunggu tahun berikutnya supaya kita bisa naik kelas. Yang keempat, salah pilih pasangan hidup, menyesal seumur hidup. Ini khusus bagi orang Kristen, ya. Salah pilih pasangan hidup itu menyesal seumur hidup Bapak Ibu. Nah, bila melalui agama-agama yang lain, itu ketika mereka salah pilih, ya ditinggal, cari lain. Salah lagi, tinggal, cari lain. Salah lagi, begitu terus, ya. Begitu terus. Nah, di dalam iman kekristenan itu sangat fatal sekali. Maka jangan pernah salah pilih pasangan hidup saudaraku. Nah, yang selanjutnya, salah pilih pemerintah. Dalam hal ini adalah presiden. Menyesal itu 5 tahun. Menyesal yang sangat membuat kita menyesal ketika kita salah memilih Bapak Presiden sebagai kepala pemerintahan negara Republik Indonesia.
salah kita ceblos, salah kita pilih, maka kita menyesal 5 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Waktu yang sangat lama, saudaraku, kita menunggu 5 tahun ke depan. Lalu kita salah lagi pilih, menyesal lagi. Akhirnya terus-terusan kita hidup dalam penyesalan selama 5 tahun. Kenapa? Karena salah memilih pemimpin. Salah memilih kepala negara. Salah memilih Bapak Presiden. Saudara dan saya akan mengalami penyesalan 5 tahun. Maka dari itu di tahun 2024 nanti, jangan ada di antara kita yang salah memilih. Ya, ingat, jangan memilih yang intoleran. Apalagi yang suka memakai agama tertentu, yang suka memakai ayat. Apalagi ada orang yang berkata, apabila tidak mau memilih si A, maka tidak ada orang ketika kamu mati yang mau mensolatkan kamu. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati memilih kepala pemerintahan atau memilih presiden identitas. Jangan pernah saudara dan saya salah memilih. Bila salah memilih, maka 5 tahun kita menyesal. Yang terakhir, yang paling penting Bapak Ibu. Kalau yang tadi itu 1 hari menyesal, ada yang 1 bulan menyesal, ada yang seumur hidup menyesal, ada yang 5 tahun menyesal. Yang ini paling penting saudara. Apa itu Bang Pendi? Jangan sampai saudara salah memilih juru selamat. Ya, ingat, jangan sampai salah memilih juru selamat saudaraku. Bila kita salah memilih juru selamat, maka selama-lamanya itu akan ada penyesalan. Kita meratap setiap hari. Dalam ratapan itu, dalam penyesalan itu, kita mengalami siksaan yang luar biasa. Setiap hari kita menangis, setiap hari kita menyesal, dan tidak pernah putus-putus. Penyesalan itu tidak pernah putus-putus Bapak Ibu. Ya, penderitaan itu tidak pernah putus-putus. Terus berkepanjangan selama-lamanya. Kekal kita dalam penyesalan yang kekal. Dalam penyiksaan yang kekal. Dalam tangisan yang kekal. Dalam ratapan yang kekal. Kenapa? Karena masa di dunia ini kita salah memilih juru selamat. Ingat, jangan pernah saudara salah memilih juru selamat. Alkitab berkata di dalam Injil Matius 1 ayat yang ke-21. Di situ dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesua HaMasiah. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nabi dan Rasul terdahulu sebelum hadirnya Yesua HaMasiah, firman yang nuzul menjadi manusia, itu mengingatkan umat manusia pada waktu itu agar tidak salah melangkah, agar selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kalau bahasa iman saya yang lama. Artinya tidak boleh melakukan kejahatan, tetapi selalu melakukan kebaikan, dan bagaimana cara menyembah Tuhan yang benar dan Tuhan yang harus kita sembah. Ini adalah pekerjaan atau fungsi Nabi dan Rasul sebelum Yesua HaMasiah yang nuzul menjadi manusia yang sempurna. Firman yang nuzul menjadi manusia yang sempurna. Tugas Nabi dan Rasul itu mengajak orang untuk melakukan kebaikan, meninggalkan dosa, dan bagaimana menyembah Tuhan. Itu Nabi dan Rasul tugasnya sebelum nuzulnya firman menjadi manusia. Nah, di antara Nabi dan Rasul itu, tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang bisa memisahkan umat manusia dengan dosa. Yang bisa menyelesaikan dosa umat manusia. Tidak ada. Tidak ada. Sehingga nuzullah firman itu menjadi manusia. Untuk memisahkan kita dari dosa. Untuk menyelesaikan dosa manusia. Dan bagaimana manusia yang sudah berdosa ini bisa masuk surga? Karena hukuman dosa adalah maut, dan hukuman maut itu adalah berada di dalam api yang kekal, di neraka jahanam, saudaraku. Nah, dalam Injil Matius 1 ayat 21 di situ ditulis, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi saudaraku, Yesua hadir ke dunia ini
di tengah-tengah kita, orang yang berdosa, bukan untuk menyelamatkan kita dari neraka, tetapi menyelamatkan kita dari dosa. Karena Tuhan tidak mau kita masuk ke neraka. Tuhan tidak mau. Tapi neraka itu sudah Tuhan sediakan. Nah, kalau kita tidak mau turun, ya, kita tidak mau ikuti cara Tuhan, kita mau ikuti cara kita, kemauan kita, nafsu kita, maka neraka itulah tempat kita. Tetapi bila kita ikuti cara Tuhan, berjalan dengan cara Tuhan, maka kita berada di surga. Apa cara Tuhan? Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di ayat yang selanjutnya, saudaraku, di kitab Filipi 3 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus HaMasiah sebagai juru selamat. Bukan satu ayat firman Tuhan berkata Yesus HaMasiah juru selamat. Banyak ayat. Injil Matius dan dalam kitab Filipi 3 ayat 20. Bagaimana kita menantikan Adonai Yesus HaMasiah sebagai juru selamat. Nah, ayat yang selanjutnya, saudaraku, Yohanes 3 ayat 36. Di situ diterangkan, ditulis, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Elohim tetap di atasnya. Hati-hati, saudaraku, ya. Masa di dunia inilah saatnya kita memilih juru selamat. Jangan salah pilih. Salah pilih, tempat yang kekal menunggu kita. Apa itu, Bang Pendi? Neraka. Tempat penyiksaan, tempat penyesalan, tempat di mana kita meratap setiap saat tanpa kesudahan. Maka masa di dunia ini, selama nafas saudara masih ada, jangan pernah salah memilih juru selamat. Dalam Injil Yohanes 6 ayat 47, di situ ditulis, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai kehidupan yang kekal. Luar biasa firman Tuhan. Mendidik kita, mengajarkan kita bagaimana supaya kita tidak binasa. Dia mengajarkan kita bagaimana kita berada bersama dengan para soleh-soleh Tuhan di surga. Dia mendidik dan mengajarkan kita bagaimana cara kita bertemu dengan Tuhan. Setiap orang, mau agama apapun dia, satu yang paling dirindukan. Apa itu, Bang Pendi? Bertemu dengan Sang Pencipta. Tidak akan bisa bertemu dengan Sang Pencipta tanpa kita mengenal firman yang nuzul menjadi manusia. Apalagi kita menolak dia, menghina, mengolok-ngolok, mencaci maki, mencemooh. Maka tugas saudara dan saya adalah memberitakan firman Tuhan kepada mereka yang menghina sekalipun. Kalau saudara sayang kepada mereka, beritakan firman Tuhan terus-terusan, jangan pernah bosan-bosan. Menceritakan tentang keselamatan yang kekal, menceritakan tentang firman yang nuzul menjadi manusia, menceritakan who is the Jesus man huwa Yeshua. Saudara dan saya ini wajib kita lakukan supaya kita tidak mengalami hidup yang kekal di surga nantinya sendiri. Ingat, hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum yang kedua. Sebagaimana saudara dan saya telah mendapatkan jaminan keselamatan hidup yang kekal di surga, ayo kita bagikan kepada mereka. Kita dapat cuma-cuma, kita bagikan kepada mereka secara cuma-cuma, saudaraku. Jangan pernah bosan-bosan. Ayat yang terakhir, 1 Yohanes 4 ayat 14. Di situ ditulis, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Maka dari itu para pencinta channel Nyala Baget, jangan pernah bosan-bosan memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik. Ya, jangan pernah bosan-bosan. Inilah tugas kita orang Kristen. Tugas kita orang percaya selalu memberitakan kabar baik. Waktunya ada atau tidak ada waktu, Injil harus kita beritakan. Dan itu adalah tanggung jawab kita, saudaraku. Kalau ada pertanyaan, Bang Pendi, saya tidak sempat memberitakan Injil karena saya sibuk sekali. Sibuk dengan usaha, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga. Benar-benar sibuk, Bang Pendi. Bagaimana caranya? Saudara doakan kami para penginjil. Ya, bawa dalam doa syafaat saudara
supaya kami dalam memberitakan penginjilan diberikan hikmat, pewahyuan, akal budi, dan pengetahuan oleh Tuhan. Kami para penginjil sangat membutuhkan doa saudara. Baik, terima kasih. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi semua kita dan dapat meneguhkan iman percaya kita kepada Adonai Yesus HaMasiah. Shalom Aleichem Bishim HaMasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu setia mendukung penginjilan Habagat. Baik lewat doa, lewat dana, dan motivasi yang saudara berikan. Apapun yang sudah saudara taburkan, biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan dan Tuhan akan membalas berlipat ganda. Terima kasih.